Halo, 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 sahabat. Sahabat ya, naon anjing. Ano yun, makan tomat. Goblok! Halo, 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 para umat manusia akhir zaman. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian masih tetap bisa bernafas ya. Balik lagi balik. Ada Baba Reza di sini yang bakal mencerahkan, menghibur, mengindahkan dunia kalian yang suram ini dengan cerita-cerita seru tentunya. Pada kesempatan kali ini kita bakal mereview, merangkum, meringkas, menyinopsiskan atau apalah namanya sebuah film dari negeri antah berantah yang berjudul Stealth yang rilis tahun 2005 nih. Sedikit gambaran di depan tentang film ini ya. Siapa yang kalau besar cita-citanya mau jadi pilot jet tempur. Kemudian kalau sudah jadi pilot ada instruksi dari atasannya buat nambahin anggota tersebut dengan pesawat tanpa awak yang nggak ada pilotnya gitu loh. Terus kemudian itu kan belum diuji, hasilnya tuh nggak tahu berhasil atau enggak, baik atau enggaknya tuh nggak tahu. Asal dimasukin misi aja, ikut misi kan bisa repot nanti. Apakah hasilnya itu nanti berjalan lancar atau tidak, atau kan malah ini belum mulai terus hari udah kiamat. Nonton aja lah dulu ya gimana kelanjutannya. Sebelum ini dimulai kayak biasanya intro dulu. Di scene pertama ini kita diperlihatkan dengan Kapten Cummings yang sedang mengkoordinasikan Letnan Ben, Kara, dan Henry untuk menyelesaikan misi penghancuran sarang teroris di sebuah gurun pasir. Mereka bertiga adalah pilot jet tempur terbaik yang telah dipilih dari ratusan pilot lainnya. Setelah mereka berhasil dengan misi tersebut, mereka kembali ke markas. Adegan berpindah di mana mereka semua berkumpul di markas. Kapten Cummings memberitahukan kepada mereka bertiga akan melakukan simulasi perang di kapal induk USS Abraham Lincoln yang berada di Laut Filipina. Kemudian Kapten Cummings juga memberitahukan anggota skuadron akan menjadi 4 kapal. Tetapi Henry kayaknya menolak nih di sini, soalnya dia ngerasa kalau 3 orang ini udah cukup dan mereka sudah berlatih sekian lama bareng-bareng. Jadi nggak butuh tambahan gitu deh coy, kayaknya gitu loh. Deh, tibalah hari di mana mereka bertiga telah mendarat di kapal induk tersebut. Dan saat malam hari, tibalah pesawat baru datang tanpa awak. Kapten Cummings yang menjelaskan kepada mereka bertiga tentang keunggulan UCAV, pesawat tempur tanpa awak yang dinamakan Eddie. Setelah itu datanglah Kapten Marshfield dari kapal induk berkenalan dengan mereka bertiga dan menanyakan tentang apa itu UCAV. 2 hours later. Kapten Cummings memberitahukan mereka bertiga untuk mempelajari tentang Eddie dan berlatih terbang bersama besok harinya. The next day. Akhirnya tibalah hari di mana mereka akan terbang melatih Eddie agar mengerti dan terbiasa. Saat mereka semua sudah mengudara di kapal induk, ada Kapten Cummings yang dipanggil Kapten Marshfield bahwa ada misi darurat yang diberikan kepada mereka semua bahwa ada teroris di Myanmar yang akan merencanakan serangan kepada Amerika. Jadi mereka akan menyerang tempat tersebut tetapi terkendala lokasi yang berada di tengah kota Rangun dengan populasi yang sangat padat. Dengan adanya masalah tersebut, Eddie tiba-tiba berbicara mengenai cara penyerangan dengan persentase keberhasilan terbesar. Akhirnya, Ben mengeksekusi rencana tersebut dan berhasil tanpa mengorbankan penduduk sekitar gedung tersebut. Kapten Marshfield memuji Kapten Cummings atas keberhasilan misi tersebut. Dan saat mereka bertiga akan kembali ke kapal induk, pada malam harinya terjadi kondisi hujan badai yang sangat luar biasa. Dan sialnya Eddie tersambar petir terus membuat kondisinya tidak stabil saat terbang, tetapi masih dapat mendarat dengan selamat. Ben datang ke garasi untuk melihat kondisi Eddie yang sedang diperbaiki oleh mekanik. Dan mekanik mengatakan kepada Ben bahwa Eddie kedepannya mungkin bisa berevolusi secara tidak terduga dan meragukan untuk dapat mengontrol Eddie dengan baik ke depannya. Setelah mengetahui kondisi Eddie yang seperti itu, Ben langsung menemui Kapten Cummings untuk membicarakan bahwa Eddie jangan diikutkan dalam misi berikutnya karena ragu dengan kemampuan Eddie. Tetapi hal tersebut tidak merubah keputusan Kapten Cummings nih untuk menempatkan Eddie ke dalam misi berikutnya.
Ternyata mereka bertiga akan dikirimkan ke Tajikistan untuk menghancurkan markas teroris bersenjata nuklir di sana. Sebelum berangkat, Ben mengatakan pada Kapten Cummings untuk tidak mengikutkan Eddie lagi, tetapi malah dimarah-marahin di sini. Saat mereka akan menyerang markas teroris tersebut, ternyata tempatnya berada di dekat pedesaan, yang apabila serangan tersebut dilanjutkan, maka debu radioaktif tersebut bisa mengenai tempat tersebut, dan dalam 2 hari ke depan juga akan sampai di Pakistan. Saat itu juga Ben minta izin membatalkan misi tersebut. Eddie yang goblok nih sekonyong-konyong terbang dan menembak, akhirnya debu tersebut menyelimuti desa di sekitarnya itu. Eddie yang sudah semakin gak jelas tiba-tiba melepaskan diri dari formasi dan mencari target lain dengan ngawurnya. Sementara keanehan ini membuat Kapten Cummings menyuruh anak buahnya menghubungi Kate Orbit selaku orang yang membuat Eddie Dr. Orbit yang ditelepon oleh Kapten Cummings nih dimarahin soalnya Eddie tiba-tiba menjadi gila dan dia ingin Eddie pokoknya menjadi normal tanpa tahu gimana caranya lah. Pokoknya harus normal kembali. Balik lagi ke Ben dan teman-temannya nih yang sedang membuntuti Eddie yang telah memasuki wilayah negara lain yaitu Rusia nih. Lanjut kepada Eddie yang sudah semakin gila juga nih akhirnya didekati sama Henry dan diperintahkan untuk kembali ke markas tapi menolak. Akhirnya Eddie ya ditembak nih sama si Henry tetapi lantaran posisinya Henry deket banget sama tebing nih ya. Si Eddie nggak kena tembak malah si Henry nabrak tebing akhirnya meninggal dan meledak gitu. Udah jatuh tertimpa tangga nih, nggak cukup Henry meninggal tetapi pesawat jetnya Kara juga rusak nih karena terkena serpihan ledakan pesawatnya Henry. Ben yang tahu kondisi ini kemudian menyuruh Kara buat kembali aja ke markas ya, dan biar Ben sendiri aja yang nerusin buat nyari si Eddie. Kara yang kondisi pesawatnya udah semakin parah nih ternyata nggak sampai, yaitu nggak bisa sampai ke markas. Akhirnya di perjalanan dia meledak, terus melontarkan diri dan jatuh ke wilayah negara Korea Utara. Balik lagi sama edisi gila ini, dia pergi ke kapal induk untuk mengisi bahan bakar. Ben membuntuti dari belakang untuk mengisi bahan bakar juga, tetapi Eddie telah merusak salah satu selang BBM dan membuat aftur bertebaran di langit nih. Kemudian saat Ben mengisi BBM di sana, tiba-tiba Eddie menembak aftur yang udah bertebaran tadi, akhirnya terbakar dan untungnya tuh alhamdulillah Ben masih bisa selamat. Berpindah lagi ke scene Dr. Orbit yang sedang menelpon Kapten Cummings mengatakan bahwa setelah dia meneliti Eddie, ternyata Eddie ini menjadi terobsesi dengan caviar sweep. Caviar sweep sendiri ini adalah sebuah laboratorium rahasia di Siberia. Setelah itu Kapten Cummings menelpon anggota Dewan untuk mengizinkan Rusia untuk menyerang Eddie di wilayahnya dan membunuh Ben karena bisa menjadi saksi nantinya malah ribet nih buat Kapten Cummings sendiri. Adegan kejar-kejaran Ben dan Eddie masih berlanjut nih di sini nih untuk menghentikan misi ngawurnya. Tiba-tiba pesawat tempur Rusia datang dan menyerang mereka. Saat itu Eddie dan Ben harus bertempur sebagai tim karena kalau enggak nih nggak ada opsi lain mereka akan hancur nih. Soalnya banyak serangannya. Akhirnya Ben dan Eddie bisa menang, tapi ya Ben ketembak juga, Eddie juga ketembak. Dari situ Ben bisa nego Eddie buat balik dulu ke markas. Kara yang mendarat di wilayah hutan Korea Utara nih terus berlari menuju perbatasan Korea Selatan karena dia nih sadar kalau dia sedang dicari tentara Korea Utara, sementara Amerika dan Korea Utara tidak punya hubungan diplomatik. Ben dan Eddie akhirnya sampai nih di markas mereka di Alaska. Tiba dengan luka yang luka gores sedikit lah. Kondisi kapalnya ya lumayan rusak. Terus saat akan diobati oleh petugas medis, Ben ini menolak nih nggak mau disuntikan. Soalnya aneh nih gelagatnya. Tiba-tiba dia tuh maksa dan Ben ngelawan, disuntikin balik, meninggal tuh orang gitu loh. Dr. Orbit diperintahkan untuk memperbaiki Eddie di markas Alaska. Tiba-tiba Ben datang dan menembaki semua orang yang ada di sana. Kemudian Ben masuk ke dalam Eddie dan terbang untuk meledakkan markas tersebut karena dia telah dikhianati dengan teman-temannya. Ben yang udah berada di dalam kapal Eddie nih, kemudian bergegas ke Korea Utara untuk mencari keberadaan Kara, salah satu temannya yang masih hidup. Di perjalanan, Ben menelpon Kapten Marsfield dan menceritakan semua kebenarannya tentang Eddie dan Kapten Cummings.
Selanjutnya, Kapten Marvel mendatangi Kapten Cummings untuk menahannya atas tuduhan membahayakan anak buahnya, dan tak lama setelahnya dia bunuh diri di toilet anjing. Balik lagi sama Kara yang telah sampai di perbatasan Korea Utara dan Selatan, tetapi karena posisinya sudah diketahui, dia langsung diberondong tembakan. Eddie yang datang beserta Ben saat tepat waktu, dia langsung menembaki pasukan yang berada di perbatasan tersebut. Saat Ben turun menuntun Kara untuk berjalan melintasi perbatasan, tiba-tiba helikopter Korea Utara datang lagi nih yang bersiap untuk menembak mereka berdua. Tetapi tiba-tiba Eddie aktif nih dan menabrakkan diri ke helikopter tersebut. Ben dan Kara selamat setelah melewati perbatasan Korea Selatan. Shin setelah itu kembali lagi ke kapal USS Abraham Lincoln dan mengadakan upacara untuk mengenang jasa Henry Purcell. Setelah upacara tersebut, Ben menyatakan cintanya kepada Kara Wade. Sangat-sangat bucin. Ya, itulah tadi review alur film Stealth. Semoga kalian bisa terhibur dan mendapatkan nilai moral yang bisa kalian cari sendiri tentunya. Jangan suruh saya buat nyari nih. Repot saya. Jangan lupa juga dukung terus channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan juga komen. Dan kalau kalian pengen request review film apa yang kalian pengen, langsung aja ya. Nggak usah malu-malu, tulis di kolom komentar. Dan untuk yang paling akhir, Babarisa pamit dulu. Adios, kontoru, memeku, ciao.